Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Info Banten. Informasi untuk warga Banten. Dan seperti biasa saya Badu Tamam 30 menit ke depan akan berdiskusi terkait tentang hal-hal yang ada di Kota Cilegon. Dan seperti biasa juga kita mengundang narasumber yang luar biasa. Dalam kesempatan kali ini alhamdulillah kita didampingi oleh Sekretaris DPC Gerindra dan sekaligus juga sebagai wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Bapak Hasbi Siddiq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar sehat, wabarakatuh. Pak Wakil? Alhamdulillah. Baru Semangat ya? Alhamdulillah baru mimpin Baru mimpin apa? Ban hari ini ya? rapat Badan Musyawarah. Badan Terakhir. Musyawarah. Oh, terakhir. Iya, karena September sudah pelantikan. Periode masa jabatan ini ya. Dua, Oke. iya. Mau dilantik dong, ngomong-ngomong mau dilantik di mana nih Pak Wakil nih? Karena ini informasi juga untuk publik bahwa Pak Wakil sekarang dapat kesempatan di kursi DPRD Provinsi Banten insya Allah gitu ya? di Provinsi Banten. Provinsi Ya, Banten. Mantap. minta doanya aja lah. Amin amin. Ada 4 ya Pak delegasi dari Kota Iya Cilegon betul 4 ya. yang di Provinsi Banten. Oke, Pak Hasbi. Kalau saya biasa sebenarnya manggilnya Pak Kiai nih karena memang ketopannya luar biasa nih kalau Pak Hasbi sih gini. Bukan kiai. Iya. Pak Wakil sedikit bercerita ya karena memang kalau saya secara personal tahu lah tentang profil Pak Wakil ini. Tapi publik kan perlu tahu juga. Ini Pak Hasbi Siddiq ini seperti apa sih? Kalau orang boleh tahu, sosok yang karismatik, sosok yang religius seperti itu, memang melekat di diri Pak Hasbi Siddiq. Seperti apa? Sedikit cerita. Ya makasih Kang Badru. Ini ya kalau bicara soal saya ya, saya Hasbi ya orang yang biasa-biasa aja lah. Enggak karismatik juga enggak kiai, ya biasa aja sebagai bagian dari masyarakat Kota Cilegon. Saya tinggal di Kelurahan Kubangsari namanya, Kecamatan Ciwandan yang dulu Kecamatan Pulau saat masih Kabupaten Serang itu Pulau. Setelah reformasi diganti, ditambahkan menjadi Pulau Merak, itu dipisahkan menjadi Ciwandan Tacitangkir. Saya memang disebut oleh teman-teman tuh Kori. Ya biasa, memang saya ini ya orang biasa yang ada di kampung saat itu, masih nggak ada listrik apa ya, nggak ada kegiatan lain kecuali ngaji begitu ya. Dan akhirnya sampai terjun ke politik ya karena bagi saya politik adalah sebuah jalan istihad saja bagaimana untuk membantu masyarakat. Soal nada dasar kita, soal basic kita ya memang jangan sampai hilang ya. Saya memang jadi sekretaris DPC, ya pernah juga jadi ketua DPC, sekarang jadi sekretaris DPC, ya sebuah jabatan saya kira bisa berganti-ganti, biasa berrolling lah. Yang penting kita selalu komitmen apa yang memang ditugaskan oleh partai. Saya kira itu, jadi Hasbi itu bukan siapa-siapa dan orang biasa yang seperti kebanyakan masyarakat di Kota Cilegon. Tidak ada yang terlalu istimewa. Kalau orang misalnya ini ya mungkin saya, karena setiap hari saya biasa berinteraksi dengan masyarakat khususnya di wilayah kampung saya, ya alhamdulillah mungkin karena kita juga sering dibutuhkan tenaganya, pemikirannya oleh masyarakat sekitar. Ya, jadi mereka menganggap oh ya apa namanya bukan tokoh ya, mungkin ada beda dikit lah gitu tuh. Karena mungkin jika diminta tolong dengan jabatan saat ini saja saya masih mau, karena memang sekali lagi ya kita di sini itu kan berasal dari masyarakat atas doa masyarakat dan dipilih oleh masyarakat. Saya kira gitu, ambil ya. Simple, padat tapi lumayan ini ya. Ternyata ya sosok yang nggak sembarangan begitu ya, karena memang lahir dari tokoh agama juga begitu ya, Pak Hasbi Siddiq. Pak dipercaya lagi tahun ini. Berarti publik mempercayai Bapak untuk menjabat kembali begitu, apalagi di skala up-nya di provinsi begitu, lebih besar begitu. Amanah publik yang dirasakan memang sangat fundamental. Apa sih pesan masyarakat untuk Pak Hasbi? Ya pertama, masyarakat itu kenapa masih alhamdulillah masih mempercayai kepada saya dan keluarga. Ya pertama, modalnya kita itu kalau jadi hal-hal demikian itu jangan lupa dengan masyarakat. Betul. Bahkan kalau perlu ya ditambah dengan masyarakat. Dan saya tidak pernah niku-niku dengan mungkin orang melihat jabatan tinggi di DPRD sebagai wakil ketua. Saya biasa banyak menyentuh dengan masyarakat. Saya memang mungkin dengan finansial itu ada batasnya.
Tetapi kami berbagai kepentingan itu saya menyentuh dengan hati. Yang pokok-pokok fundamental kepada masyarakat itu yang harus mereka paling tidak disentuh lah. Soal misalnya kebutuhan tenaga kerja. Walaupun saya ini bukan personalia, walaupun saya ini bukan direktur perusahaan, kalau ada kesempatan mereka meminta tolong kepada saya, diupayakan supaya teman-teman atau masyarakat itu ada yang mewakili lah. Dan alhamdulillah itu sudah biasa berjalan. Soal pendidikan yang menjadi fundamental masyarakat. Orang butuh pendidikan. Ada orang yang memang butuh pendidikan tapi secara finansial juga ada kurangnya. Saya punya pendidikan, silahkan aja masuk sekolahan, yang penting ada lulus, ada ininya. Hal-hal yang misalnya pembiayaan nanti kita bantu. Dalam konteks yang lebih luas, ya karena saya memang betul anak seorang guru ngaji yang memang waktu kecil saya diajak orang tua muter-muter gitu ya. Kesan yang mendalam hari ini ya saya rasakan keberkahan itu ya alhamdulillah kepada anak-anaknya termasuk saya, sehingga saya tidak lupa dengan masyarakat. Jadi kalau Kang Badru main-main saat misalnya lebaran begitu ya, berkesempatan, orang tua saya sudah nggak ada dua-duanya. Tapi karena mungkin banyak yang menjadi dididik oleh almarhum orang tua saya dan diturunkan kepada saya, masyarakat tuh ya masih segini saya mudanya begitu ya. Yang tua-tua datang, ya apalagi mungkin yang sebaya dengan saya atau yang mungkin dulu bertetangga waktu kecil dengan, ya alhamdulillah. Artinya memang ya begitulah dengan masyarakat. Yang penting sekali lagi, kalau sudah dipilih oleh masyarakat jadi anggota dewan, jadi apa-apa, jangan lupa kepada masyarakat yang memilihkan. Secara finansial mungkin kita ada batasnya, tapi paling tidak sikap hati dan perasaan, bagaimana sifat-sifat dasar kebutuhan masyarakat itu, kalaupun tidak 100% ya kita sentuh. Maka saya bermain dengan hati, bukan bermain dengan ini. Jadi kalau ada teman-teman yang ini, ya memang begitulah adanya. Mungkin finansial terbatas. Iya. Makanya dengan sosok narasumber satu ini saya melihat ada ketulusan begitu ya, Pak Hasbi, ketulusan, keikhlasan begitu. Ya, saya Kang Badru ya harus mengakui. Ya kalau saya tidak didoakan orang tua, guru, masyarakat, kalau tidak dipilih, apalah saya ini. Itu yang selalu pegang. Apa saya ini? Saya katanya jabatannya wakil ketua DPRD. Kalau suruh ngaji itu masih mau saya. Masih mau ya? Masih mau, dan itu pengantenan apa yang penting dalam kondisi saya ada di rumah begitu. Dan sehat lah begitu ya. Iya, suruh khotbah Jumat kalau ada waktunya khotbah Jumat. Suruh pidato pun ya semua dalam, suruh pendidikan dalam ini ya. Karena itu sebenarnya habitat kita awal sebelum jadi anggota DPRD. Maka ketiga, sekali lagi mohon maaf yang kata orang jadi anggota dewan terhormat itu bagi saya biasa-biasa saja. Karena jabatan itu pada akhirnya juga akan berakhir. Seperti hari ini kita dibatasi sampai tanggal 4. Suka tidak suka, tanggal 24 harus berakhir. Kalau kita tidak biasa dengan masyarakat, kita akan jadi canggung. Nanti masyarakat mencibir. Dah, barang udah jadi tidak jadi anggota mau kumpul-kumpul. Lah saya enggak lah, biasa aja. Dengan anak-anak pakai sarung, ngeriung, tahlilan, kalau ada sempat nyolatin jenazah, kalau kita ada tempat ya biasa. Karena memang itu kan relatif sesungguhnya. Ya di depan maaf. Iya. Oke, saya potong Pak Wakil. Jadi memang keseharian itu melekat di diri Pak Wakil berarti ya, walaupun posisi sekarang sebenarnya punya jabatan strategis sebagai wakil ketua. Saya tuh begitu Kang Badru. Boleh dicek di rumah. Ya saya kalau ngeriung ya ngeriung. Saya tidak menempatkan, saya tuh punya jabatan. Sekali lagi, jabatan itu amanat partai yang ada di DPRD di sini nih. Baru kita bicara antara anggota dan pimpinan. Ya kalau di rumah, sama sekali-kali aja. Ya saya suruh, kalau lagi adzan ya adzan. Sholat subuh dengan teman-teman. Ya karena itulah keadaan real. Memang berbedanya, ya alhamdulillah. Dengan kita dipercaya oleh masyarakat, ngebantunya juga lebih banyak. Dari program-program kita, dari apa yang kita usulkan, walaupun tidak berbicara finansial, tetapi program-program untuk membangun masyarakat, ya kita harus akui, alhamdulillah, saya balikan lagi ke masyarakat, kalau ada kekurangan, ya memang kita juga terbatas sebagai manusia. Itu saja sebenarnya saya mau poinnya. Kenapa ya teman-teman tuh ya, utamanya saya tuh begini,
Dengan teman saja. Saya itu masih ingat teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah. Dan saya anggap saya tidak pernah membedakan. Pernah anak-anak saya itu kalau saya lagi bersama keluarga itu, kok ayah mau kenal? Ya memang teman ayah saya bilang ini. Dan jangan mentang-mentang saya mau kadang-kadang berhenti. Walaupun lagi belajar berhenti saya panggil orang teman-teman saya. Jadi sekali lagi jangan mensekat persoalan kita punya jabatan. Karena jabatan itu suka tidak suka, senang tidak senang, ada waktunya. Yang lebih fatal lagi, yang punya itu Allah. Iya, Itulah yang saya membuat selama ini ya biasa-biasa saja. Untuk walaupun saya katanya mempunyai jabatan, tapi saya lebih dekat dengan masyarakat. Iya. Karena memang Gitu, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Ya, saya kira ini itulah. filosofi sederhana. Nah, oke, kalau misalkan kacamata dari Pak Wakil sendiri, di potret pemilu ataupun nanti pilkada, ini kan ada saja istilah orang karbitan, ya kan, yang tiba-tiba muncul, ya kan, sosial, pencitraan begitu, berbeda, kontradiktif, misalkan dengan perilaku Pak Wakil. Ini seperti apa kacamata Pak Wakil? Ya, ya memang politik tuh saya kira berbagai macam cara. Ada yang memang karbitan, ya ada. Karena memang mengejar jabatan, itu yang dikejar jabatan. Ada yang memang pada proses. Saya kira kalau yang proses, ya itu yang bagus. Mengenal dulu masyarakat, terus tahu dulu tentang bagaimana ilmu pemerintahan itu, dan juga bagaimana cara kerja antara DPRD dengan pemerintah itu harus paling tidak kenal dulu lah. Supaya kalau dalam memimpin, ya kita bisa berinteraksi, tidak canggung, tidak mohon maaf, tidak seolah-olah tahu padahal tidak tahu, tapi ada di satu level yang sama. Soal misalnya ada yang berkarbitan atau yang ujug-ujug, itu kan dalam politik biasa, apalagi orang-orang yang berduit katanya begitu. Dan menurut saya ya kalau sah ya sah saja, kan tidak ada larangan. Tetapi kalau kita mau belajar, kita belajar mensyukuri apa yang telah kita nikmati ini, mesti ada proses. Yang baik itu ada proses supaya kita tidak itu. Paling tidak pernah jadi anggota dewan lah, kira-kira begitu tuh. Dan itu harus melaksanakan. Iya. Saya berbicara demikian ini juga untuk kepentingan. Betul. Artinya, apalagi orang tersebut misalnya ingin menjadi pemimpin di Kota Cilegon. Kalau pemimpinannya masih benar-benar yang tidak mengetahui bagaimana dasar-dasar ilmu pemerintahannya, kasihan juga. Karena yang dipimpin itu kan masyarakat banyak, bukan saja orang per orang, bukan perusahaan. Yang namanya memimpin pemerintahan itu adalah memimpin pemerintahan itu adalah bagaimana melayani masyarakat, hak-hak dasar masyarakat, undang-undangnya jelas, aturan jelas, tata caranya jelas, dan perlu dengan regulasi yang jelas. Dan ini kan harus orang-orang yang berpengalaman dalam konteks memerintah. Ya gitu, dalam konteks juga bagaimana dengan DPRD. Apakah hal misalnya itu bisa dipelajari? Iya bisa dipelajari. Cuma bagi saya proses itu penting. Pimpinan saya itu prosesnya luar biasa. Pak Prabowo itu kalah berkali-kali, tapi memang ya begitu, ya kan? Supaya kita lebih, alhamdulillah pada hari ini atau tahun ini beliau ada berhasil. Ada proses begitu. Jadi seorang pemimpin ataupun seorang memiliki jabatan strategis di eksekutif maupun legislatif tidak pragmatis begitu ya. Semua berproses begitu ya. Saya sebaiknya tidak pragmatis karena pragmatis itu ujungnya gak bagus. Orang berpragmatis itu ujungnya tidak bagus. Saya sering menganalogikan kalau orang sering membagi-bagikan uang, iya saat itu. Saat udah jadi nggak kenal orang, itu banyak, udah biasa. Makanya terus terang saya mohon maaf, saya tidak terlalu hobi dengan begitu, karena memang juga saya terbatas urusan itu. Tapi saya kenapa alhamdulillah masih dipilih dengan masyarakat, ya mainannya lain, mainan hati, ya, bukan mainan soal finansial. Betul finansial itu saya harus akui itu ya sebagai bagian, tapi banyak dengan finansial yang luar biasa juga akhirnya tidak ini. Jadi kesimpulannya saya kira lebih baik, walaupun itu tidak ada larangan dalam konteks kita bagaimana demokrasi ini, tapi kalau bicara sebaiknya itu ya mengenal dulu bagaimana tata pemerintahan yang baik, bagaimana pengelolaan pemerintahan antara DPRD dan eksekutif. Karena di daerah itu eksekutif dan DPRD. DPRD harus paham tentang bagaimana melayani masyarakat. Yang badan anggaran, bagaimana anggaran itu untuk kepentingan masyarakat.
eksekutif juga harus menjalankan apa yang menjadi program janji politiknya yang dituangkan dalam RPJMD, yang dalam tahunnya RKPD, semuanya itu landasannya itu. Gayung menyambut kira-kira gitu. Eksekutifnya harus pintar melaksanakan. Nah, ini selaras kalau Nah, fakta gitu itu jadi saya seperti kira itu. gitu. Oke, kita bicara filosofi Pancasila nih, alinea keempat dan kelima. Saya sering sampaikan itu. 4, ya kan, kerakyatan dan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permasalahan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini menarik ini. Titipan aspirasi dari bawah, dari masyarakat gitu kan, ketika menjuantakan harapan ya terhadap calon pemimpin atau legislatif. Di kota Cilegon sendiri, potret kacamata Pak Wakil, seorang Pak Hasbisidi, melihat alinea kelima tadi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah sudah cukup adil? Ya, memang keadilan sosial, Pancasila itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mohon maaf saya terjemahkan dalam konteks keagamaan ya. Berlakulah adilah. Ya lagi ya. Yang dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adilah kata Allah. Karena adil itu mendekatkan kepada ketakwaan. Pancasila sudah, Al-Quran sudah duluan gitu loh ya. Dalam konteks kenegaraan, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Saya kira itu kan cita-cita yang luhur sebagai fondamen kebangsaan ya. Namanya ini cita-cita luhur, harapan negara, harapan pimpinan dimanapun itu adalah bagaimana bisa mensejahterakan sosial, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk kota Cilegon. Memang persoalannya kalau kita akan berbuat adil seluruhnya kan manusia itu pasti ada batasnya Kang Badru. Tetapi kata Allah, yang dilu gitu ya, berbuat adil lah gitu ya. Artinya hal-hal yang berbuat adil itu kan bisa diterjemahkan melalui RPJMD kita dalam konteks misalnya pemerintahan. Sekarang nih dalam konteks misalnya programnya Pak Wali Kota kita, penambahan SMP negeri itu namanya yang dilu dalam bahasa Arabnya. Berbuat adil lah wali kota karena SMP negeri itu kurang. Maka sudah dilaksanakan. Gitu kan? Supaya sekolah-sekolah itu jangan ke SMP 1 lagi, SMP tidak termuat. Maka sudah dilaksanakan oleh wali kota itu dengan penambahan SMP. Karena sekolah itu adalah hal yang mendasar, hal yang paling dasar juga untuk didapatkan oleh masyarakat. Keadilan sosial. Adil kepada masyarakatnya sehingga yang lulus dari negeri juga banyak. Dalam konteks lain misalnya kesehatan. Dulu tidak bagaimana kita tidak menyalahkan pemimpin dahulu. Tapi karena Kang Badu bertanya tentang konsep negara dan konsep secara agama saya sampaikan, maka dalam konteks ini wali kota kita sudah menjalankan misalnya tentang kesehatan. Bagaimana sih supaya hak dasar masyarakat ini bisa terjangkau dengan nggak ribet, nggak susah, nggak ini. Maka terbitlah namanya UHC sehingga menjadi ada orang kota Cilegon, berpenduduk Cilegon, KTP Cilegon, ketika ada hal-hal misalnya sakit, berobatnya cukup dengan KTP. Apakah itu tidak adil? Mungkin juga tidak adil, ya ada. Mungkin ada yang tidak terdaftar, kan diperintahkan untuk mendaftarkan. Itulah saya kira jadi menerjemahkan konsep keadilan sosial. Kalau untuk semuanya, di mana pemimpin itu pasti tidak akan ketemu. Tapi jalurnya mendekati kata keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam konteks Cilegon ini, wali kota kita sudah mendekati. Sekarang bicara misalnya full sarjana, mana ketemu ada program ini, ya kan? Sekali lagi, apakah tidak adil? Jangan yang punya sekolah, yang punya duit aja yang namanya kuliah itu. Maka pemerintah hadir untuk melaksanakan keadilan itu. Yang namanya masyarakat Kota Cilegon yang punya keinginan sekolah, apalagi yang tidak punya uang, tapi otaknya pinter. Wali kota, pemerintah menyediakan, silahkan sekolah di mana saja, di negeri mana swasta yang sudah kerjasama, dibantu oleh pemerintah. Itulah prinsip-prinsip bagaimana melaksanakan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh. Sekali lagi, ini adalah kerjaan politik, bukan ya? Karena politik itu bagi saya ada, saya bilang ijtihad. Siapa yang bisa menerjemahkan itu, lahirlah konsep-konsep bagaimana menuju keadilan itu. Saya kira gitu. Betul. Nah, berarti menurut Pak Wakil ini, eksekutif sudah bekerja.
Ya. sudah bekerja dan arahnya sudah Ya. lebih baik begitu berarti. Ya. Oke, kita bicara secara makro Kota Cilegon. Di Kota Cilegon, kota jasa Pak, kota industri, bahkan dikenal industri baja ini se-Asia Tenggara segitu besarnya. Ada 250, baik itu dalam negeri ataupun luar negeri di Kota Cilegon. Ini paradoks Pak, segitu banyaknya industri, tapi pengangguran TPT kita, tingkat pengangguran terbuka masih 7,2% Pak. Artinya masih ada pengangguran di sana. Apa yang dipikirkan Pak Asli? Ya, itu harus diakui. Saya tidak pernah menghilangkan itu. Dan saya kira soal itu kan tidak pada zaman hari ini saja. Tapi zaman-zaman sebelumnya juga, pemimpin-pemimpin sebelumnya tetap ada. Tetapi kan programnya jelas kita. Kita mulai ada untuk mengurangi itu, memang tidak bekerja, ada pemagangan dan sebagainya. Yang memang dulu tidak sempat terfikirkan. Di sini perlu diketahui, kenapa TPT menurut Anda agak banyak? Industri di Cilegon itu adalah industri padat modal. Yang dalam teori manufacturing banyak dikerjakan oleh hal-hal misalnya ini, sehingga tidak terlalu banyak menggunakan tenaga kerja karena sudah sistem otomatis. Berbedanya, makanya UMK-nya juga berbeda karena memang padat karya. Ya tentu sekali lagi saya menggarisbawahi, saya tidak pernah menutup apa yang Anda sampaikan. Saya harus open, harus kita berkeadilan menurut Anda. Tapi yang jelas, pemerintah hari ini kan juga melalui program-program berupaya untuk yang tidak maksud bekerja pada sistem misalnya di pabrik manufaktur itu ada kesempatan untuk berwirausaha swasta. Dan pemerintah sudah menyiapkan itu melalui UMKM-nya, melalui hal-hal jalur-jalur lain. Memang kita ini juga kepada karakter ya berbeda-beda. Ada memang orang yang tuh kreatif, kan sebenarnya yang namanya bekerja itu kan tidak soal kepada pabrik saja begitu kan, tetapi menciptakan produk, membuat inovasi-inovasi saja, saya kira juga bisa membantu untuk menurunkan TPT itu. Jadi benar harus kita akui. Dan kalau bicara misalnya pemerintah harus berpikir, pemerintah itu berpikir, sangat berpikir. Ya bukti secara statistik, kita kan bicara BPS, Badru. Tidak bicara pendapat orang, karena BPS itu adalah lembaga yang memang secara nasional itu kan sebagai rujukan data. Secara BPS ada terbukti ada penurunan. Walaupun mungkin ada dalam kenyataannya, ya kan? Itu tadi data BPS. Iya BPS kan ya, betul. Tapi dari tahun ke tahun memang menunjukkan ada penurunan. Saya akui walaupun memang menurunkan soal begini itu tidak kita menurunkan seperti kita turun dari tangga, langsung turun. Tapi karena banyak faktor yang harus dipengaruhi, soal industri, soal hakikat karakter masyarakat, soal juga lingkungan dan sebagainya. Jadi kalau saya kira berpikir ya pemerintah berpikir. Adapun misalnya kita masih keterbatasan, kita akui itu. Dan saya selalu mengatakan soal ini tuh tidak di Cilegon saja. Biasanya orang-orang industri sebagai referensi kita daerah-daerah yang memang banyak ininya juga kadang-kadang seperti itu. Orang kita terpinggirkan karena mungkin belum siap secara mental. Kalau orang yang misalnya dari luar itu kan siap karena nggak ada lagi misalnya apa kita harapannya kecuali kita bekerja. Saya bukan merendahkan warga kita, tapi ya ini menjadi sebuah kenyataan. Oke, tapi bicara local wisdom, kearifan lokal, ya mayoritas warga kota Cilegon sendiri, apakah terakomodir mereka bekerja di area yang sama begitu Pak sejauh ini? Karena memang kita ada pemodal asing segala macam, bahkan ada isu sampai rekrutmennya, intip-intip rekrutmen tiba-tiba orang luar yang masuk ke Cilegon begitu. Ya dulu seperti itu. Sekarang dengan pemerintah juga buat surat edaran tentang itu, tentang bagaimana local wisdom itu harus diperhatikan. Dan sekarang kan juga ada sistem pemagangan. Artinya yang lulus SMA itu kan diberi magang oleh pemerintah, oleh industri-industri melalui Disnaker kan begitu pemerintah. Dan alhamdulillah itu berjalan. Kang Badru, soal misalnya local wisdom udah banyak kita di kelurahan saya ya dengan Krakatau Pusku. Ya saya banyak di sana, saya banyak memasukkan baik di Krakatau Puskunya maupun anak perusahaannya. Walaupun ya karena kan lowongan itu kan terbatas. Nggak mungkin yang namanya pekerjaan membawa forklift itu
20 orang. Paling tidak kalau misalnya 3 shift, itu paling berapa sih? Ada spare-nya misalnya paling 6, karena itu 1 istirahat, 2 jalan, karena shift 2, shift 3 jalan. Dan sekali lagi, ya sekarang kan juga sudah mulai beradaptasi, walaupun memang ini menjadi kebiasaan. Ada kekurangan-kekurangan sana situ ya. Tetapi sekali lagi pemerintah sudah mengawasi itu agar misalnya local wisdom itu bisa tercapai. Dan sekarang juga ada program-program pendidikan yang mengacu itu. Terakhir ini kan program Politeknik Kimia, banyak juga orang-orang Cilegon, bahkan Pak Wali meminta ada 60% supaya nanti lulusannya bisa mengurangi, bisa langsung bekerja dan mengurangi apa yang Anda sebut TPT tadi. Oke. Saya kira di situ. Mantap Pak. Oke, masih ada kesempatan Pak, sedikit lagi. Kita bicara tentang indeks kebahagiaan atau pembangunan manusia. Karena pasti itu linear dengan kesejahteraan, ya, ekonomi, pendidikan, kesehatan segala macam. Nah, infrastruktur itu akan linear lah, akan terbangun maksimal ketika memang anggarannya cukup begitu Pak. Isu yang menarik belakang ini, Kota Cilegon 2023 saja itu ada penurunan pendapatan, apalagi 2024 sampai ada isunya defisit seperti itu. Gambaran apa Pak? Persoalan apa? Problematika apa yang kira-kira dihadapi sebegitu beratnya Kota Cilegon sampai dibilang tidak baik-baik saja? Ini pertanyaan yang harusnya yang jawab wali kota. Paling sebagai tidak legislatif kan sebagai kontrol paling tidak yang menjawab nih kepala BPKD harusnya ini. Tapi ya nggak apa-apa, kita jawab sepengetahuan saya. Ini memang kita harus koreksi bersama. Sebelum saya jawab, saya juga pernah berbincang dengan di daerah lain yang memang mirip dengan Cilegon yang daerah industri. Di daerah industri itu salah satu andalannya itu ketika investor datang, ya kan? Investor datang itu berarti kan ada hal yang luar biasa lah, ada transaksi yang namanya PHTP. Di dalam perencanaan, ya kadang-kadang ini walaupun belum menjadi sesuatu yang kenyataan 100%, misalnya 80%, itu kan sudah menjadi sudah dimasukin dalam perencanaan misalnya. Padahal ini adalah potensial. Ya. Ini baru potensial dulu dong. Oke, prioritas lah. Ya, prioritas lah. Tapi menurut saya belum jadikan yang penting kan. Ini kan kalau investor tuh harus izin BKP Menteri Investasi dan sebagainya. Walaupun itu kadang-kadang sudah resmi juga kan, investor tuh kadang-kadang melihat peluang. Gimana? Bisa saja misalnya di sini kemahalan, gitu kan ya, sehingga pindah yang agak miring. Bisa saja dia di sini membayar di luar ketentuan, pasti nggak mau pemerintahnya, karena itu ada aturannya. Jadi kemarin itu saya melihat bahwa potensial investor ini akan melakukan transaksi PPHTP, ya karena keluar pindah begitu menurut informasinya, sehingga itu kan akan mempengaruhi besarnya pendapatan. Oke. Satu. Yang kedua, kebijakan pemerintah kita ini, karena kita daerah industri, ya tentu ingin sekali ada bedanya dong PBB-nya industri sama PBB-nya rumah. Oke. Kan masyarakat. Wajar ini kalau juga, gitu ya. Wajar lah. Naik NJP juga berbeda, Betul, karena ini namanya juga industri. Hal ini saya kira ini juga menurut informasi penyampaian SPP itu mestinya kan di awal. Betul. Ya kan? Karena ada proses pasti kan, mungkin ada keberatan, ada apa segala macam, namanya juga dari A ke B, pasti ada mungkin keberatan. Yang menurut informasi ini penyampaiannya bukan di awal tahun, tapi sudah waktu berjalan, sehingga penyampaian atau pajak PBB ini ya biasa, ada yang mungkin setuju langsung dibayar, kan begitu kan? Mungkin lagi berpikir karena mungkin ada perubahan kan, bisa juga agak minta pertimbangan dan sebagainya. Sementara pembangunan harus jalan, gitu kan? Jadi saya melihat dua persoalan ini, ya walaupun tidak menjadi hal-hal yang sesungguhnya itu saja, tapi tidak yang gambaran ini yang saya sampaikan ini juga ada pengaruhnya ke pendapatan. Apalagi BPHTP itu besar. Kalau misalnya pindah, iya, ya harusnya ini. Nah, di samping itu juga mestinya ya ini kan bicara pendapatan. Makanya Badru, ini pas kamu nanya ini, saya selalu mengusulkan bahwa harus ada pemisahan antara badan pendapatan dan pengelolaan. Alhamdulillah kan sudah. Oh, di OPD-nya harus dipisah. Iya, karena
yang namanya pendapatan tuh jangan lola. Itu rumusnya. Saya dulu kan bekerja di pabrik. Yang namanya produksi itu jangan nyimpen gitu loh. Kalau produksinya campur nyimpen, dapatnya 3, dibilangnya 4 gitu loh. Mending dibilangnya 2 ada satunya. Kalau dibilangnya 4, padahal kan tidak ada. Maka sekarang alhamdulillah tinggal menunggu evaluasi gubernur. Berarti bukan ada indikasi kebocoran anggaran ini? Oh bukan. Bukan arah ke sana berarti? Bukan itu. Tetapi ini fokus ke. Artinya kalau merujuk kepada daerah-daerah lain, badan pendapatan ini sudah badan tersendiri, pengelolaan tersendiri. Maksudnya agar berpikir bagaimana pendapatan itu bisa selalu naik. Paling tidak ada pikirannya itu harus berfokus bagaimana potensi pendapatan yang belum tergali dengan konsennya badan pendapatan daerah, dia akan konsen selalu menggali. Kan banyak mungkin yang belum tergali di Kota Cilegon yang tidak diketahui oleh petugas-petugas kita. Sebenarnya inovasi dari eksekutif ini cukup brilian. Artinya ingin meningkatkan value atau penambahan pendapatan begitu. Iya, jadi usulan kita ini baru soalnya. Jadi masih kan belum disahkan, belum dipisah. Ini usulan dari saya sebagai anggota DPRD. Tolong saya bilang Pak Wali agar badan pendapatan dan pengelolaan aset daerah itu dipisah menjadi 2 OPD. Kalaupun tipenya saya kira tidak masalah karena fungsinya itu yang penting. Ya kan? Selalu berpikir misalnya bagaimana potensi-potensi pendapatan ini yang belum tergali, yang belum terketahui, atau bagaimana hubungan misalnya dengan pusat, dengan provinsi, saya kira itu kan enak. Kalau bicara tentang leading sektornya karena di dinas pendapatan nih, di dinas penghasil begitu, apakah sudah intensifikasi optimalisasi tentang potensi tadi pendapatan itu dikelola dengan baik, yang artinya apakah sudah maksimal atau mungkin salah urus seperti itu? Ini pandangan Pak Hasbi gimana nih? Saya kira bukan salah urus atau ini Badru, karena memang pendapatan itu kan juga ditentukan kadang-kadang dengan regulasi pusat. Yang biasanya masuk di daerah Kota Cilegon ada aturan menjadi kewenangan pusat. Kan bisa tidak terelakkan itu karena bicara kewenangan. Pengawasan bukan, menjadi kewenangannya. Kewenangan pendapatan ini yang misalnya menjadi kewenangan kabupaten kota tadinya atas ada undang-undang baru misalnya menjadi kewenangan pusat. Tetapi juga dengan HKP di Undang-Undang Nomor 1 ini misalnya pendapatan sekarang dari option misalnya PKB mobil, motor, kan sudah bisa langsung dibayar. Iya, betul. Ya kan? Jadi itu sangat praktis, misalnya sudah dibayar oleh saya memperpanjang mobil atau motor, presentasinya sudah jelas berapa kabupaten kota, berapa provinsi, berapa ini. Itulah makanya karena ini regulasi tentang pendapatan itu kan selalu berubah-ubah dan ada undang-undang baru, maka pengelolaannya menurut saya juga harus difokuskan. Maka saya berinisiatif, walaupun akhirnya diinisiasi oleh eksekutif, sesungguhnya saya yang ngusulin bahwa itu tuh harus dipecah itu dalam rangka fungsi tugasnya itu supaya lebih terfokus. Bukan seolah salah urus lah, tidak. Sekali lagi ya, nggak begitu dalam konteks kita agar lebih fokus. Kalau fokus itu bentuk saya kira biasa akan ini. Gitu. Tapi di daerah lain juga kan sama. Satu OPD lingkupnya. Enggak, daerah lain itu dipisah. Rata-rata dipisah. Makanya kenapa saya urus itu rata-rata dipisah. Mau di Karawang dipisah, di Bandung dipisah, di mana dipisah, Cilegon yang belum. Maka ya sudah diusulkan, udah tinggal lagi evaluasi di gubernur begitu loh tentang badan pengelolaan dan badan pendapatan dan pengelolaan aset ini menjadi 2 bagian. Jadi kalau misalnya itu terrealisasi ternyata perubahan OPD, maka saya kira insya Allah karena nanti ada orang-orang yang akan fokus dalam bekerja. Sekarang kan ya fokus pendapatan, fokus juga mengelola. Begitu. Cakep. Ini inisiatif seperti ini harusnya diakomodir ya. Ya udah tinggal evaluasi gubernur kok gitu tuh. Iya, ketahuan evaluasi di mana. Ya, biar itu tugas kita gitu, sebagai yang bersama-sama. Siap. Kita menarik terakhir ini pembicaraan kita karena memang konsentrasi bursa politik kita nanti di pilkada ke depan. Ternyata incumbent dari partai Anda ya, Pak Wakil, mencalonkan kembali. Dan ini sudah ramai begitu dengan PAN berkoalisi begitu. Apa pesannya? Ya, Pak Hedi sudah ditetapkan bahwa calon dari Gerindra itu untuk Kota Cilegon adalah Pak Hedi yang sekarang menjadi Gerindra. Koalisinya tentu karena ini diperintahkan terserah siapa wakilnya yang akan menggunakan, dan itu sudah sangat
tahu baik DPP maupun DPD. Ya, kita sudah berkoalisi ditambah 1 dengan PKB. Ya masih ada waktu, mungkin ya mudah-mudahan ada tambahan. Ya pesan kita selaku kader ya pertama ya saya akan berjuang sekuat tenaga bagaimana Pak Edi bisa 2 periode bersama kader struktur dan partai koalisi. Ya pesannya mudah-mudahan kalau sudah periode tambah lebih baik lagi dalam mengelola pemerintah ini, karena memang harus diakui tahun ini kan tidak 5 tahun. Tahun ini tidak 5 tahun, 3,5 dikurangi juga COVID yang menjalar di dunia. Praktis kerja-kerja pemerintahan dan DPD itu juga agak terhambat oleh sebab adanya kejadian yang luar biasa ini. Pun demikian, secara nasional ya Cilegon sudah dikenal, harus diakui banyak penghargaan, dan saya kira mudah-mudahan terpilih kembali ya, kembali bagaimana dengan masyarakat, melayani masyarakat dengan baik. Saya kira itu. Oke, optimis ya, berarti kader dari Gerindra bisa menjadi lebih baik. Siap. Cilegon. Gitu. Oke, siap. Terima kasih waktu kesempatannya Pak Wakil Pak Hasbi Sidik, ya calon menduduki kursi DPRD Provinsi Banten begitu ya. Amin. Semoga berkah dan bisa lebih baik lagi nanti untuk Kota Cilegon. Oke, saya di akhir program saya Baru Tama mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.